إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari membuktikan rasa syukur tersebut dengan terus berusaha menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Marilah menjadi hamba yang semakin bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah Allah, dan marilah menjadi hamba yang semakin jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa itulah bekal terbaik yang akan kita bawa untuk menghadap Allah, dan takwa itulah hal yang akan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di tanggal 27 bulan Sya'ban, yang artinya bahwa nanti hari Senin atau hari Selasa yang akan datang kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan, sebuah bulan yang telah dimuliakan oleh Allah, bahkan dipilih oleh Allah untuk menjadi waktu dilaksanakannya salah satu rukun Islam, yaitu berpuasa. Sebuah bulan yang dimuliakan oleh Allah dan telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi waktu diturunkannya kitabullah yang paling mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, menjadi kewajiban kita untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka mari pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat kita kembali membaca dan mendengarkan apa saja perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan arahan para ulama yang harus kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hal yang pertama yang harus dilakukan seorang muslim, yang harus menjadi sikap seorang muslim menjelang datangnya bulan Ramadan adalah merasa berbahagia, merasa senang, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbahagia karena akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bayangkanlah apabila seandainya kita mengetahui ada seorang tamu yang akan datang ke rumah kita. Kita ketahui tamu tersebut seperti biasa datang membawa begitu banyak oleh-oleh. Dia membawa buah-buahan, dia membawa berbagai macam kue, dia membawa pakaian baru untuk kita dan keluarga. Bahkan dia juga menyediakan nominal tertentu dari uang yang akan diberikan kepada kita sekeluarga. Pastilah kita sekeluarga merasa sangat berbahagia, sangat merindukan tamu tersebut untuk segera datang. Maka begitu pula dengan bulan Ramadan.
tamu yang mulia, tamu yang istimewa bagi setiap muslim. Bagaimana seorang muslim tidak berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, padahal Ramadan datang penuh dengan rahmat Allah. Ramadan datang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan Allah bukakan semua pintu surga. Selama bulan Ramadan Allah tutup rapat semua pintu neraka. Selama bulan Ramadan setiap harinya Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Maka sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk berbahagia, bergembira dengan akan datangnya bulan Ramadan, bulan yang mulia. Hal itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah hendaknya mereka semua bergembira, karena itu semua lebih baik dari harta yang mereka kumpulkan. Dalam ayat itu Allah memerintahkan kita untuk berbahagia dengan segala syariat-syariat Allah, dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, di antaranya berpuasa di bulan Ramadan. Maka jangan sampai seorang muslim merasa sedih, merasa merugi dengan datangnya bulan Ramadan. Dia merasa kesulitan karena harus menahan lapar dan dahaga. Dia merasa kepayahan karena harus menahan panasnya siang hari. Dia harus menahan diri letihnya melaksanakan sholat malam dan berbagai ibadah yang lainnya. Seorang muslim yang baik, seorang muslim yang memiliki kualitas iman yang baik, dia berbahagia, dia bersyukur dengan datangnya bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan Ramadan, yaitu dengan kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah sebuah kewajiban yang Allah wajibkan atas seluruh umat Islam dan seluruh orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan taubat itu diperintahkan oleh Allah 'alal faur, yaitu untuk disegerakan. Maka tidak boleh menunda taubat, tidak boleh menunda istighfar, tidak boleh menunda mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah perintahkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk menjemput ampunan dari Tuhan kalian. Dalam ayat lain Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah kalian untuk menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, setiap kita memiliki banyak kesalahan dan dosa. Ada dosa dengan lisan, ada dosa dengan mata, ada dosa dengan telinga dan anggota tubuh yang lainnya. Ada dosa yang kita lakukan hanya sekali, ada dosa yang kita lakukan berulang kali sampai menjadi kebiasaan. Ada dosa yang merugikan diri kita sendiri, ada pula dosa yang merugikan orang lain. Maka marilah kita semua bertaubat kepada Allah menjelang datangnya bulan Ramadan, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sebelum datangnya bulan Ramadan, sehingga dosa-dosa itu tidak membebani kita setelah datangnya bulan Ramadan, sehingga menghambat ibadah kita di bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hal ketiga yang harus kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, yaitu kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama muslim. Apabila ada di antara kita yang memiliki masalah dengan orang lain, hendaklah segera diselesaikan. Apabila ada di antara kita yang bertikai dengan saudara muslim atau muslimahnya, hendaklah segera diselesaikan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena begitu banyak hadis menerangkan bahwa seorang muslim yang bertikai dengan saudara muslim lain, maka amalnya tidak akan bisa diangkat oleh malaikat untuk disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat pasti telah sering mendengar sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan amal soleh kita
diangkat oleh malaikat, disetorkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh hamba yang tidak melakukan kesyirikan. Namun ada hamba yang tidak bisa diangkat amalnya dan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dua orang muslim yang saling bertikai. Allah berfirman kepada para malaikat, andiru hadzaini hatta yastaliha, tundalah setoran amal dua orang ini sampai keduanya mau berdamai. Begitu Allah firmankan sebanyak 3 kali. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita begitu ngerinya pertikaian antara sesama muslim. Maka selesaikanlah masalah kita dengan saudara-saudari muslim muslimah kita, agar jangan sampai kita berletih-letih di bulan Ramadan mengerjakan ibadah siang dan malam hari dengan fisik kita, dengan hati kita, dengan harta kita, namun ternyata semua amal itu tidak bisa dihaturkan oleh malaikat kepada Allah dengan sebab adanya pertikaian antara kita dengan saudara muslim kita. Kemudian jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, hal terakhir yang harus kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, yaitu mari kita bertawakal kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah, mohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kesempatan, diberi umur untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan diberi pertolongan dan kemudahan untuk bisa mengerjakan berbagai amal soleh di bulan Ramadan. Karena kita semua adalah hamba yang lemah, yang tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang setiap hari kita ikrarkan dalam zikir pagi dan petang kita. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha berdiri sendiri, dengan perantara rahmatmu aku mohon pertolongan kepadamu. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Perbaikilah seluruh urusanku dan janganlah engkau biarkan diriku mengurus diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Kita hamba yang lemah tidak akan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau doa yang lain, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, dan doa-doa lain yang dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan memanfaatkan momentum bulan Ramadan, menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran kita untuk beribadah selama bulan Ramadan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya kesempatan dan kemudahan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan memanfaatkan bulan Ramadan dengan amal saleh adalah karunia yang sangat besar. Bahkan dengan sebab melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, seorang muslim bisa mengungkuli muslim-muslim yang lain dalam pahala dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahwa pada zaman itu datanglah 2 orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersama-sama masuk ke dalam agama Islam. Keduanya masuk ke dalam agama Islam secara bersamaan. Bedanya adalah sahabat yang pertama dia bersungguh-sungguh mengerjakan ketaatan kepada Allah. Siang malam dia mengerjakan ketaatan kepada Allah sampai pada puncaknya dia ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya mati syahid di medan perang.
Sedangkan sahabat yang kedua, dia beribadah dengan biasa saja, tidak semaksimal sahabat yang pertama. Namun dia diberi umur oleh Allah 1 tahun lebih panjang dari sahabat yang pertama. Suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi. Di dalam mimpinya beliau berada di depan pintu surga, dan beliau melihat ternyata sahabat yang kedua yang ibadahnya biasa saja, dan tidak meninggal syahid di jalan Allah, ternyata lebih dahulu masuk ke dalam surga daripada sahabat yang pertama. Maka Thalhah bin Ubaidillah keesokan harinya menceritakan mimpi itu kepada sahabat-sahabat yang lain, dan semuanya merasa heran, bagaimana bisa orang yang meninggal dengan syahid di jalan Allah masuk surga belakangan. Maka mereka semua sepakat untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mimpi itu diceritakan kepada beliau, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam justru balik bertanya, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Mengapa kalian merasa heran? Sisi mana yang mengherankan dari mimpi tersebut? Para sahabat mengatakan, "Bukankah ini lebih maksimal ibadahnya wahai Rasulullah? Bukankah ini yang meninggal syahid wahai Rasulullah? Namun kenapa justru yang kedua yang masuk surga terlebih dahulu?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Alam yabqa ba'dahu sanatan?" Bukankah orang yang kedua diberi usia 1 tahun lebih panjang daripada orang yang pertama? "Wa adraka Ramadan fasamahu." Dan dia bertemu dengan bulan Ramadan, lalu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. "Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sanah." Dan selama 1 tahun itu pula dia bisa mengerjakan solat yang banyak melebihi orang yang pertama. Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Benar wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir hadis beliau mengatakan, "Innama bainahuma la ab'ad mimma bainas sama'i wal ard." Ketahuilah, sungguh selisih pahala antara dua orang itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ibnu Hibban disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah ajma'in. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, lihatlah bagaimana dalam hadis itu dengan sebab amal saleh, di antaranya berpuasa di bulan Ramadan, ada seorang muslim yang bisa masuk surga terlebih dahulu daripada saudara muslimnya yang dia meninggal syahid di jalan Allah. Menunjukkan bahwa bertemu dengan bulan Ramadan adalah karunia yang sangat mahal, bukan karunia kaleng-kaleng, bukan karunia murahan, bukan karunia sembarangan. Itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari banyak berdoa kepada Allah agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, karena kemungkinan kita di bulan Ramadan hanya salah satu dari 2 hal, yaitu kita menjadi hamba yang sukses mendulang pahala dan ampunan dari Allah, atau kita menjadi hamba yang gagal di bulan Ramadan dan didoakan oleh Rasulullah menjadi hamba yang tercela, hamba yang terlaknat di dunia dan di akhirat. Wal iyadu billahi min dzalik. Semoga Allah memudahkan kita menjadi hamba yang saleh hingga akhir hayat kita. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.